dipersembahkan oleh Reza Mustar atau yang akrab dikenal dengan nama Azhar adalah seorang komikus atau kartunis yang karyanya banyak kita temukan di media sosial. Kalau gambar sebenarnya udah dari SD. Waktu itu masih kayak niru-niru gambar-gambar komik yang beredar waktu itu, kayak saya suka banget sama G.I. Joe, terus Donald Bebek kayak gitu-gitu. Saya gambar mulai bikin komik, cuma masih memakai karakter orang lain kayak G.I. Joe atau Donald Bebek gitu. Tapi pertama kali saya membuat karakter sendiri yang dimana itu terinspirasi oleh Matt Groening yang kreatornya The Simpsons, dan juga terinspirasi sama Mas Benny dan Mas Mice itu tahun 98. Saya suka banget Harvey Pekar. Harvey Pekar itu pelopor komik underground di Amerika yang bikin American Splendor. Dia ngangkat tentang keseharian aja, walaupun nggak penting, cuma dia selalu ngangkat tentang itu. Akhirnya ya saya terinspirasi oleh dia, saya bikin ya keseharian saya sebagai warga ibu kota, keseharian saya sebagai pekerja kantoran, keseharian saya sebagai anak muda yang kalau datang ke acara musik atau menikmati musik atau menikmati subkultur kayak gitu-gitu. Mulai menggambar dari umur 4 tahun, pemilik akun Instagram Komik Azhar ini seringkali membuat sindiran-sindiran humor melalui komik mengenai kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Saya percaya kalau sesuatu yang satir, nyinyir, atau menyebalkan kayak gitu, kalau dikemas dengan konten yang visual atau post visual yang ringan atau lucu, orang nggak bakal berasa atau nggak terlalu nyes banget lah kalau misalnya mereka sedang disindir kayak gitu. Ya, mencoba senetral mungkin dalam membuat karya, tapi juga nggak melembek, harus tetap kritis. Nah, saya ngakalinya ya subliminal mungkin atau sehalus mungkin. Saya tetap menyindir beberapa politikus kayak gitu, cuma saya nggak mau langsung frontal. Nah, di situ tantangannya sebagai seorang seniman harus bisa membuat karya yang bukan menyenangkan semua orang sih, cuma yang nggak memprovokasi, karena gampang banget bikin karya provokasi. Gambar salah satu capres ganti palanya dengan atau diganti dengan binatang aja itu udah provokasi banget. Cuma kalau bikin satu karya yang semua orang bisa menerimanya atau menerimanya dengan humor, apalagi ya itu tantangan saya sebagai seorang seniman. Pemirsa, masih di Indonesia untuk Indonesia Kaya. Nah, Mas Mica, tadi kan kita di bawah itu temanya teras ya, itu tempat cari inspirasi. Kalau ini berarti full ruangan kerja? Ya, jadi tahapan digital sih paling di sini ya. Jadi kan komputer hanya alat bantu buat saya ya. Jadi pekerjaan manual tuh bisa 90% lah. Jadi kalau butuh monitor yang agak gede dikit daripada laptop lah, saya naik ke atas lah. Jadi habis gambar di bawah, di-scan, akhirnya diproses di komputer gitu ya. Mica Kartun itu sendiri medianya apa aja sekarang? Kebetulan di media cetak saya masih bertahan di 2 media cetak ya. Jadi yang ngomongin pure daily life sehari-hari yang nggak politik di Kompas. Tapi pure politik saya di Harian Rakyat Merdeka. Itu ada 2 media cetak dan ada 2 media digital platform ya. Jadi Ciayo Comics itu ada, kayak ngisi di sana rutin seminggu 2 kali. Itu kayak webtoon lah ya. Terus yang satu lagi di Gorilla Sport gitu. Jadi khusus ngomongin olahraga aja. Gitu. Jadi udah ada kelasnya masing-masing ya sekarang topiknya gitu. ya. Topiknya udah beda-beda ada. Jadi tiap satu media topiknya beda. Jadi nggak mau di 4 media satu topik yang sama. Gitu. Jadi pembacanya juga sudah terkelas ya, sudah tersegmented ya. Betul. Nah, kalau misalnya ngomongin soal media digital itu sendiri kan sekarang banyak banget ya komikus yang baru, anak-anak muda yang sambil kuliah bikin komik sampai berseri segala macam. Menurut Mas Mica sendiri itu gimana perkembangannya? Bagus banget ya anak muda sekarang ya. Ya kayak Tai Lalat itu ya. Tai Lalat tuh umurnya baru
23 kali itu. Benar-benar. Si Juki juga yang secara bisnisnya juga mantep banget tuh anak. Sampai diangkat film juga itu ya. Nah Mas Miche ini kan dari awal dari Benny Miche sampai sekarang Miche Cartoon ini kan selalu berbau, orang tuh kenalnya tuh berbau politik, tokoh-tokoh politik dan situasi politik di Indonesia gitu ya. Ada nggak sih kepikiran mungkin bikin kayak cerita rakyat tapi dalam gayanya Miche Cartoon gitu, atau hal-hal lain gitu yang Nusantara, kesenian mungkin gitu? Saya sih masih lebih seret daily life ya, kehidupan sehari-hari orang Indonesia ya. Karena itu nggak habis loh. Benar. Karena orangnya beragam ya, banyak beragam. Jadi nggak perlu ngomongin daerahnya masing-masing ya. Saya lihat di Jakarta aja orang masih banyak numplok orang Jawa yang dengan logatnya nggak hilang, Batak juga nggak hilang, biar udah 20 tahun di Jakarta. Benar. Jadi udah numplok aja di Jakarta udah jadi Indonesia sendiri. Makanya ada juga buku yang karakter-karakter orang di Indonesia itu ya. Benar. Ini kayak buku ini. Ini ya, United Colors of Indonesia. United Colors of Indonesia. Orang-orangnya itu Mas Miche tuh lagi jalan ngelihat orang itu terus jadi digambar atau gimana nih? Jadi ada yang sampai bilang, mungkin bisa dibilang kayak ada ketemu stereotipnya gitu ya. Jadi stereotip 3 kali saya ngelihat jenis yang mirip sama begitu, baru berani saya gambar. Sorry, ada bule jaksa kayak begini. Bule jaksa. Minimal 3 lah, saya lihat ada cinci tua ya. Dia begini juga banyak di Glodok, saya lihat begini, di Mangga 2 begini, di Gajah Mada yang lihat begini, udah. Sampai akhirnya nemu garis besarnya itu ya. Itu respon orang misalnya kan kadang kan misalnya nih kayak ada ABG yang bonceng 3 gitu. Terus ngelihat komik ini tuh mereka responnya gimana? Ketawa loh. Nggak. Kayak kartunya dibuka ya jadi kesannya. Iya. Jadi kartun itu enaknya kartun gitu ya, bisa menelanjangi karakter ya. Dengan cara yang garisnya karena lucu itu ya. Jadi orang nggak jadi merasa tersinggung atau apa, kita bongkar aslinya juga nggak marah kalau lewat media kartun ini gitu. Karena dibanding dengan langsung misalnya kayak dinyinyirin langsung sama dalam bentuk komik itu beda ya responnya ya. Ya terakhir nih Mas Miche, mungkin harapan untuk para komikus Indonesia, dunia kartun di Indonesia ini apa? Pesan saya sih satu ya dari dulu ya kepada mereka, buatlah cerita yang menyentuh hajat orang banyak, gitu loh. Ya mungkin karena saya bertahan ya Benny Miche, bukan ujuk-ujuk karena kenapa ya? Karena saya terus bersuara dengan apa adanya gitu loh, menggambar cerita dengan realita dan apa adanya, nggak asik-asik sendiri. Jadi kalau kita bikin karya ngasih-asik sendiri ya paling boomingnya cuma berapa lama nanti, takutnya nggak tahan lama gitu. Iya, kalau misalnya kayak buku ini kayaknya 10 tahun lagi orang baca juga masih ketawa gitu ya jadinya. Jadi juga dapat informasi juga setidaknya gitu. Mas Miche, terima kasih atas waktunya, sudah sharing banyak sekali dengan pemirsa Indonesia. Pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Indonesia setiap hari Minggu. Dan akhir kata saya Sare Kalina dan juga Mas Miche undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Blackbird sing on the dead of night. Take things like a knife, so learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Metro TV, knowledge to elevate.